Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man da'a bid'awatihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutah jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratihi wa ahkama syar'iyyatan miqyasan a'malihi wa masdarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya, Tuhan pencipta semesta alam, tiada Tuhan selain Dia. Karena Dia yang telah menciptakan kita tanpa bantuan siapapun dan Dia tidak semisal dengan apapun. Dia yang telah memberikan kita kehidupan, memberikan kita makan, memberikan kita hidayah, dan juga kepadanya lah kita akan dikembalikan satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka pantaslah ketika kita senantiasa memurnikan jiwa kita untuk beribadah kepadanya dan kita tidak memerlukan apapun selain Dia, dan mudah-mudahan saat kita kembali kepadanya Allah berkenan menerima ruh-ruh kita dan Allah panggil ruh kita dengan tenang itu, dan kemudian kita diperkenankan untuk memasuki surganya, melihat wajahnya dan mendapatkan kebahagiaan yang tiada taranya. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang pernah berjalan di atas muka bumi ini, dan tidak ada akhlak yang lebih agung daripada beliau. Maka sungguh setiap perkataan-perkataan beliau adalah inspirasi bagi kita, dan setiap perbuatan beliau adalah sesuatu yang harus kita teladani, harus kita contoh. Dan mudah-mudahan saat kita kembali kepada Allah, ketika kita berhadapan di yaumil qiyamah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk kita dekati, kita memeluk beliau, mendapatkan syafaat daripada beliau, lalu mengikut di barisan belakang beliau, memasuki surga Allah untuk pertama kalinya. Dan mudah-mudahan kita mampu untuk berkeluh kesah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ditempatkan di tempat yang sama dengan beliau di surganya kelak. Amin. Amin, amin. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fillah yang dirahmati Allah, selamat datang di acara Yuk Ngaji. Perkenalkan, nama saya Felix Xiao dan ini adalah teman saya Cahyono. Tadi yang sudah digambarkan wajahnya cocok dengan doa orang tuanya. Jadi wajahnya suram. Jadi Mas Cahyo dan saya ini ketemu, alhamdulillah. Saya waktu itu di jalan lihat-lihat, oh ternyata ketemu, terus kemudian saya tanam, saya siram jadi kayak begini ya. Enggak. Jadi Mas Cahyo ini adalah salah seorang tim daripada Yuk Ngaji. Tim Yuk Ngaji ada di belakang semua dan kita semuanya berkaos. Bukan untuk tidak khidmat kepada Islam, tidak sama sekali. Tapi kita cuma ingin menunjukkan bahwa Islam itu untuk semuanya. Dan ketika kita ingin mengkaji Islam, kita tidak perlu mengubah segala-galanya. Yang perlu kita ubah cuma satu saja, pikiran. Ketika pikiran kita sudah berubah, kita pengen dari yang halal, jadi yang haram menjadi yang halal, dari yang kurang baik menjadi yang baik, dan itulah makna daripada hijrah yang sebenarnya. Dan pada hari ini teman-teman sekalian, kita ada di sini untuk membicarakan sesuatu judulnya Yuk Ngaji. Tapi perlu saya sampaikan, banyak orang yang bertanya, kenapa sih acaranya namanya Yuk Ngaji, bukan yang lain? Misal seminar entrepreneurship kah? Atau misalnya seminar akhlak kah? Atau seminar yang lain-lain kah? Kenapa sih harus Yuk Ngaji? Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Saryono tadi. Kenapa sih harus ngaji? Karena itu adalah sebuah hal yang jauh ada di Nusantara, jauh sebelum kita. Orang-orang tua kita semuanya sudah familiar dengan Yuk Ngaji. Tapi kenapa sekarang hilang? Karena orang-orang mulai berpikir sesuatu yang salah. Pertanyaan saya sebelumnya, hidup itu pengen bahagia atau sengsara? Bahagia. Bahagia atau sengsara? Bahagia. Kalau gitu definisikan bahagia bagi saya. Bahagia itu apa? Bahasa Inggrisnya happy. Orang-orang barat itu banyak sekali membuat film tentang kebahagiaan. Ada In Search of Happiness, Meaning of Happiness dan sebagainya. Apa sih makna bahagia? Kalau itu bahagia itu apa? Yang membuat kita senang. Senang sama gak dengan bahagia? Senang bahagia? Contoh, dapat duit 100 juta senang gak? Senang. Senang. Tapi apakah ketika orang dapat 200 juta, senangnya 2 kali lipat? Enggak. Senangnya 2 kali lipat atau enggak? Dapat 300 juta, senangnya 3 kali lipat? Enggak. Ternyata tidak. Senang itu tidak identik dengan bahagia. Orang dapat itu senang. Tapi kalau dia dapat terus, dia tahan terus, dia bakal tegang. Coba lihat, orang buka puasa, makan kolak, senang enggak? Senang. Kolaknya 2 piring, senang enggak? 2 mangkok, senang enggak? Senang. Kolaknya 3 mangkok, mulai senap gitu kan ya. Kolaknya 5 mangkok, 6 mangkok, lebih senap lagi. Enggak identik senang dengan bahagia. Orang dapat sesuatu senang, tapi kalau ditahan terus tegang.
kalau melepas baru tenang. Betul atau betul? Iya. Orang makan terus senang, tapi terus makan terus tegang atau enggak? Tegang, sakit perut. Kalau melepas baru tenang. Tenang itu sama dengan bahagia, bukan senang sama dengan bahagia. Contoh lagi misalnya, orang kaya sama orang miskin. Kalau senang sama dengan bahagia, berarti orang kaya lebih bahagia daripada orang miskin. Betul atau tidak? Lihat, orang kaya punya punya rumah seluas lapangan golf. Apakah tidurnya dia muter-muter guling-guling sampai lapangan golf? Saya kasih tahu ya, kebahagiaan orang kaya dan kebahagiaan orang miskin kayak Anda ini gitu kan ya. Dan ketika dia lagi tidur, ya sama 2 kali 2 itu aja kebahagiaannya. Bisa difahami teman-teman sekalian. Bahagia tidak terkait dengan harta, karena harta belum tentu membuat orang bahagia. Contoh, tahu yang punya mobil Hyundai? Mobil Hyundai tahu? Ya. Kira-kira kalau direkturnya mobil Hyundai itu kira-kira gajinya banyak atau dikit? Banyak. Gajinya setahun itu bisa sekitar 330 miliar setahun. Gaji direktur Hyundai. Berarti kira-kira happy atau enggak hidup dia? Happy atau enggak? Menurut kita happy. Tapi ternyata direktur Hyundai yang dimaksud itu tuh bunuh diri, loncat dari lantai 33 mati. Berarti kira-kira dia happy atau tidak? Enggak. Tidak. Mungkin menurut kita dia happy, ternyata dia nggak happy. Hidup itu kalau kata orang Jawa, sawang sinawang. Kita ngelihat orang enak, orang lain ngelihat kita enak. Contoh, ada orang ngelihat saya, jadi ustadz tuh enak ya. Bisa pergi kemana-mana, ke luar negeri, setiap hari pindah kota satu tempat ke tempat yang lain. Bisa naik pesawat, enak banget pasti ya. Yang ngomong kayak gitu, pasti dia nggak pernah keluar negeri, nggak pernah keluar kota, nggak pernah naik pesawat. Betul? Betul. Yang bilang orang kaya enak itu pasti dia nggak punya duit dan dia belum kaya. Yang bilang jadi ustadz enak, bisa pergi kemana-mana naik pesawat, pasti belum pernah naik pesawat. Betul atau betul? Nih, 2014 saya didiagnosa menderita satu penyakit yang aneh. Tiap kali naik panggung saya pasti mau pingsan setelah ngomong sekitar 15 menit. Tiap kali naik panggung, 15 menit tangan saya kejang, kaki saya kejang, terus mau jatuh, mau pingsan. Saya pergi ke dokter nggak ada yang tahu. Tes diabetes, nggak ada diabetes. Tes jantung, nggak ada jantung. Tes kolesterol, nggak ada kolesterol. Apapun nggak ada, tapi penyakit itu masih tetap ada. Dan dilalah ternyata setelah 2014 penyakit itu usai. Kapan usainya? Saya 24 jam terbang ke Amerika. 24 jam terbang ke Amerika. Lalu kemudian di Amerika saya masuk imigrasi. 24 jam lagi masuk imigrasi. Terus dideportasi pulang ke Indonesia 24 jam lagi. Jadi bisa dipahami ya, 3 jam saya nggak ngelihat apapun yang biasa saya lihat gitu kan ya. 24 jam pergi Amerika, 24 jam ditahan, 24 jam pulang. Anehnya setelah saya pulang penyakit saya hilang total. Ternyata penyakitnya apa? Depresi. Ternyata Ustadz bisa stres ya ternyata. Bisa stres, bisa depresi. Tahu nggak depresi apa? Kebanyakan ngelihat pesawat terbang, kebanyakan ngelihat bandara. Ternyata depresi saya adalah saya banyak lihat bandara karena setahun saya pergi begitu 75 kali dan saya sangat bosan lihat bandara. Lah kenapa? Ketika saya mau pergi, saya tinggalin keluarga saya, hati saya masih berat sampai ke bandara, saya stres ngelihat bandara. Paham teman-teman sekalian? Kata orang enak, ternyata penyakit bagi saya. Orang kira bahagia itu ada pada harta, harta tidak memberikan kebahagiaan. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Kalau gitu ada bahagia itu pada di mana sih? Nih saya kasih tahu. 2002 saya masuk Islam. Sebelum 2002 saya belum Islam. Dan sebelum 2002 saya nggak pernah ketemu yang namanya kebahagiaan. Walaupun orang kira kebahagiaan itu ada pada harta. Walaupun orang bilang kebahagiaan itu ada pada jabatan. Saya nggak menemukan apapun. Orang bilang kebahagiaan ada pada harta. Harta saya nggak kekurangan. Tapi satu waktu saya merasa, lalu hidup kita ini mau ngapain sih? Kalau kita sudah makan satu, makan yang lain, pengen lagi makan itu, pengen lagi makan, semuanya sudah dimakan. Lalu bahagia dari mana? Teman-teman sekalian tahu, ternyata nikmat apapun itu ada justru ketika belum dimiliki. Betul atau betul? Pas pengen makan itu, nggak punya duit, pengen banget. Pas sudah punya duit, jadi biasa. Kenikmatan Allah ambil ketika Anda makan berlebihan. Anda makan, sudah makan, kenikmatan Allah ambil. Hidup saya nggak ada artinya. Lalu hidup ini mau apa sih? Kenikmatan daripada terkenal. Terkenal juga nggak bawa nikmat. Teman-teman tahu artis? Semua yang jadi artis itu ketika datang saya mereka bilang gini, Ustadz kita tuh kelihatannya aja happy. Ketika di depan kamera kita berubah wajahnya. Tapi kita yang sebenarnya yang paling tahu siapa? Sopir kita Ustadz. Semua artis ngomong gitu, sopir kita yang paling tahu tentang kita. Ketika kita sudah di foto-foto, terus kemudian kaca dinaikkan, terus mereka lalu saya ini ngapain ya dari tadi?
Dan mereka begitu. Mereka nggak menemukan kebahagiaan walaupun mereka terkenal. Yang belum terkenal mengira orang terkenal itu bahagia. Sebelum saya masuk Islam, saya mencari bahagia, saya nggak dapat apa-apa. Yang saya dapat malah justru semakin stres ngelihat keadaan. Indonesia nggak habis-habis masalahnya. Ciri-ciri orang-orang yang tidak bahagia itu selalu bermasalah. Betul atau betul? Lihat Indonesia. Indonesia kira-kira bermasalah atau tidak? Bermasalahnya banyak. Contoh, kemarau orang Indonesia susah atau senang? Susah. Wah, dikit air Ustadz, kemarau tuh susah. Pas musim penghujan, senang atau susah? Susah juga. Kemarau salah, hujan salah gitu kan ya. Hujan banjir, kemarau kering. Contoh lagi misalnya, harga minyak naik, orang Indonesia senang atau susah? Wah susah Ustadz, harga minyak naik, berarti kita impor minyak itu nanti harganya jadi meningkat Ustadz. Berarti harga-harga transportasi pada naik, harga-harga barang pada naik. Oke, harga minyak naik orang Indonesia susah. Harga minyak turun, susah atau senang? Susah juga. Ustadz kalau harga minyak turun kita kan juga mengekspor minyak Ustadz. Nah ini harga minyak turun kita jualnya gimana Ustadz? Susah semuanya. Jomblo susah, nikah sengsara kan itu kan ya. Ini terjadi. Lo nggak percaya? Beberapa waktu yang lalu tim Hijab Alila tuh dapat satu pertanyaan dan pertanyaan itu berulang dari banyak orang ngomong begini. Bolehkah kita nggak nikah? Dosakah dalam Islam kalau kita nggak nikah? Lah kenapa? Perempuan-perempuan ini ternyata banyak melihat fakta-fakta yang mengerikan. Sudah nikah ditinggal sama suaminya, sudah nikah diselingkuhi sama suaminya, sudah nikah dilempar piring, dilempar gelas kulkas dan sebagainya. Berarti suaminya huluk gitu ya. Pokoknya saya nggak mau nikah Ustadz karena saya ngeri banget dalam keadaan ini. Nah ini kondisi yang sekarang. Lah kenapa bisa terjadi kondisi yang sekarang? Setelah saya masuk Islam saya baru tahu. Oh semua itu terjadi karena satu hal. Dan itu yang akan kita bahas pada hari ini. Maka teman-teman sekalian kalau pulang ditanya sama orang. Hari Minggu ngapain sih pagi-pagi pergi ke GIC. Jauh kata Bapak Suryono tadi gitu kan ya. Dan tempatnya macet kalau hari-hari biasa. Ngapain sih? Jadi kalau pulang ada jawabannya. Jangan kayak orang-orang lain. Kalau pulang tuh nggak jelas kalau ditanya. Ngapain pengajian? Oh, lupa tuh, materinya apa? Lupa juga, pokoknya saya ingat ustaznya cakep aja. Jangan gitu ya. Gak suka kan. Nah, orang iri tuh begitu. Nah jadi kalau ditanya pas pulang, ketika ditanya apa sih hasil daripada yuk ngaji, ini ada frase yang harus teman-teman ingat yang merupakan inti daripada pembicaraan kita semua pada hari ini. Inti pembicaranya adalah satu frase, kalau taat pasti bahagia, kalau maksiat pasti sengsara. Oke ulangi, kalau taat pasti bahagia. Kalau maksiat pasti sengsara. Taat, bahagia, maksiat, sengsara. Taat itu wahyu, maksiat itu nafsu. Oke jelas ya, taat itu wahyu, maksiat itu nafsu. Allah senantiasa membagi dunia menjadi dua hal dan gak ada yang ketiga. Wanita, laki-laki, gitu kan ya? Gak ada yang ketiga kan ya? Kalau yang ketiga LGBT. Kalau LGBT bahaya ya? Iya bahaya, tapi kalau apa LGBT deh, benci gitu ya, pokoknya yang aneh-aneh gitu ya. Saya bayangkan ya kalau laki-laki Allahumma ghfir lahu. Kalau wanita Allahumma ghfir laha. Lah kalau LGBT Allahumma ghfir lahu itu kan enggak jadi aneh jadinya itu. Makanya jangan tengah-tengah. Makanya jangan tengah-tengah. Allah cuma nyiptain dua, laki-laki, wanita, langit bumi, gitu kan ya, iblis, malaikat, gitu kan ya, apalagi misalnya surga, neraka. Termasuk di antara dua yang diciptakan oleh Allah adalah wahyu, nafsu. Kalau orang nggak pakai wahyu, berarti dia pasti pakai nafsu. Kalau dia nggak pakai nafsu, berarti dia pasti pakai wahyu. Nggak ada yang di tengah-tengah. Kalau nggak wahyu, nafsu. Wahyu menyuruh orang pada taat dan taat pasti bahagia. Sedangkan nafsu menyuruh orang pada maksiat dan maksiat pasti sengsara. Maka coba lihat hidup kita pada saat ini. Kalau hidup kita masih sengsara, berarti ada pasti diri kita yang tidak sesuai dengan wahyu. Alias kita pakai nafsu. Semua yang hadir di sini, termasuk yang takut nikah, yang banyak utang, yang utangnya nggak selesai-selesai, yang hidupnya senantiasa sengsara, hatinya sempit, mereka cepat marah, pasti ada pelanggaran daripada wahyu. Oke, untuk menceritakan supaya singkat, tinggal berapa menit? Masih 10 menit ya? Iya. Oke kalau gitu saya cerita sedikit. Di dalam Al-Quran teman-teman sekalian ada sebuah kisah yang sangat penting sekali untuk diingat. Dan bagi saya pelajaran yang sangat penting di dalam Al-Quran itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah 30-38. Di situ diceritakan tujuan hidup manusia sekaligus apa masalah kita sekaligus solusi daripada semua permasalahan kita. Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika kami berkata pada para malaikat, aku Allah ingin menjadikan khalifah di atas muka bumi ini adalah seorang manusia. Aku ingin menjadikan pengelola di atas muka bumi ini adalah manusia. Maka apa kata malaikat?
Qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikut dima. Ya Allah, kami mengkonfirmasi, bukan protes ya, karena malaikat nggak bisa protes. Konfirmasi ya Allah, betulkah yang dijadikan di atas muka bumi itu pengelolanya adalah makhluk yang punya dua ciri khas. Mereka suka merusak bumi dan mereka suka menumpahkan darah. Benar ya Allah? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu, kamu tidak tahu apa-apa. Dan dibuktikanlah bahwa malaikat tidak tahu oleh Allah dengan ayat berikutnya. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama benda-benda di surga semuanya. Summa aradhum 'alal malaikah. Kemudian benda-benda ini dikasih pada malaikat. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Oke malaikat, itu sudah diajarkan pada Adam. Sekarang kamu sebutkan nama benda-benda itu kalau kamu benar. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, sungguh ya Allah, duhai ya Allah, maha suci Engkau. Kami itu tidak tahu apa-apa selain Engkau kasih tahu kepada kami. Mana mungkin kami tahu sesuatu kalau Engkau enggak kasih tahu pada kami. Engkau yang paling tahu ya Allah. Engkau yang maha bijaksana. Engkau yang paling tahu, Engkau maha bijaksana. Lalu Allah katakan pada Adam, ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Oke, mereka enggak bisa Adam sebutkan. Adam sebutkan bla 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 bla. Kemudian Allah katakan, benar kan? Sudah aku kasih tahu dari tadi kan, aku tuh tahu segala-galanya. Ini goib, ini a'lamu goibas samawati wal ard. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku tahu apa yang kau lahirkan wahai malaikat dan apa yang kau sembunyikan wahai malaikat. Apa yang dilahirkan oleh malaikat? Yang disampaikan malaikat tadi, manusia punya dua sifat. Sifat yang pertama, merusak. Sifat yang kedua, menumpahkan darah. Itu yang malaikat lahirkan kepada Allah, yang malaikat sembunyikan. Apa yang malaikat sembunyikan yang tidak diomongkan? Bahwa malaikat tahu persis manusia lebih tinggi daripada dia. Bahwa malaikat tahu persis, dia nggak pernah protes, tapi dia tahu persis manusia punya akal yang bisa mempelajari nama benda-benda yang dia tidak mampu lakukan. Maka ada yang bertanya pada saya, Ustaz, kenapa sih kita nih dibuat manusia itu berdosa, bersalah, punya sesuatu kelalaian, punya lupa dan sebagainya. Kenapa sih kita ini nggak punya dosa sempurna gitu, perfect di hadapan Allah? Bro, sis, Allah sudah pernah buat makhluk yang kayak gitu. Siapa namanya? Malaikat, tapi Allah tetap mengatakan kita ahsani takwim, lebih tinggi, lebih sempurna daripada malaikat, gitu kan ya. Maka itu yang terjadi, kita tahu, malaikat tidak tahu. Maka Allah sudah memutuskan semuanya, sudah membuktikan semuanya. Allah katakan, maka sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu, maka semuanya sujud kecuali iblis. Kenapa iblis nggak mau sujud? Aba wastakbar. Ingat baik-baik, ada dua dosa utama manusia, dan pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran, aba wastakbar. Aba, enggan, males, lalai, moh, embuh, itu enggan. Wastakbar, sombong. Apa itu sombong? Al-kibru kata Rasulullah, huwa batrul haq wal ghamtun nas. Ketika Anda mulai menolak kebenaran daripada Allah, Al-Quran, As-Sunnah, dan Anda meremehkan manusia, Allah, masih kecil juga mau nasihatin saya, sono pergi. Nah, itu sudah wastakbar, meremehkan manusia, menolak kebenaran. Maka itu sifatnya syaitan. Wa kana minal kafirin, maka setan termasuk orang-orang yang kafir. Oke, selesai sudah, itu adalah setan dan dua dosa dia. Lalu apa kata Allah? Ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, tinggal engkau bersama istrimu di dalam surga ini. Wa kulla minha ragadan haitsu syi'tuma, dan Anda boleh makan seluruh yang ada di surga ini. Pepohonan-pepohonan yang bisa diambil buahnya dengan tangan, segala macam yang Anda temukan di surga semua boleh dimakan. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Hanya saja Anda jangan dekati satu pohon. Apa nama pohonnya? Salah. Apa nama pohonnya? Salah. Apa nama pohonnya? Khuldi. Salah. Apa nama pohonnya? Hah? Apa nama pohonnya? Khuldi, salah. Oke, yang bilang buah khuldi tadi siapa? Yang bilang buah khuldi? Atau pohon khuldi? Loh tadi perasaan ada yang bilang. Yang bilang khuldi tadi, dalilnya apa dalilnya? Kalau nggak ada dalil berarti wahyu atau nafsu? Kalau nggak wahyu berarti nafsu. Namanya bukan pohon khuldi, tapi namanya, ingat baik-baik, pohon ini. Kok pohon ini? Waktu kita ngaji di madrasah itu pohon khuldi Ustaz. Bukan, namanya pohon ini. Enggak Ustaz, khuldi ada di dalam Al-Quran kok. Betul, khuldi, kata-kata khuldi ada di dalam Al-Quran. Tapi bukan Allah yang ngasih tahu. Yang ngasih tahu namanya khuldi itu adalah syaitan. Syaitan bilang, manusia kalau kamu pengen hidup selama-lamanya dan gak mati-mati, kamu bisa. Tapi kamu harus makan buah dari pohon itu. Namanya buah khuldi. Kalau antum makan nanti bahagia. Yang ngomong Allah atau syaitan? Syaitan, berarti namanya bukan pohon khuldi. Allah ngasih tahu namanya pohon ini. Inilah kan tadi barusan saya bilang, wala taqrabah hadhihi syajarah. Kata Allah, jangan dekati pohon
ini. Nah, berarti nama pohonnya pohon ini. Atau dalam bahasa Arab pohon hadhihi ya, gitu kan ya. Paham ya? Nah makanya yuk ngaji gitu kan ya. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Kalau Anda mendekati pohon ini, Anda akan termasuk sebagai orang-orang yang zalim. Tapi apa yang terjadi? Fa'azzallahumma syaitanu anha. Maka syaitan menipu Anda semua dengan mengatakan pohon ini kalau Anda makan bakal Anda abadi. Lalu Anda tersesat semuanya. Adam dan Hawa tersesat. Fa'azzallahumma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Dan syaitan mengeluarkan kita dari dalam keadaan taat menjadi tidak taat pada Allah. Dari keadaan taat menjadi tidak taat pada Allah. Lalu kemudian Adam dikatakan oleh Tuhannya, apa katanya? Wa qulnah bitu. Maka keluarlah kalian semua, kata Allah. Diusir atau tidak? Yang bilang diusir angkat tangan. Yang bilang diusir angkat tangan. Yang bilang enggak diusir angkat tangan. Yang abstain, nah itulah orang Indonesia gitu kan ya. Yang bilang diusir, revisi pendapatnya, kita tidak pernah diusir. Yang bilang diusir itu adalah orang Kristen. Orang Kristen meyakini bahwa manusia diusir. Kita tidak pernah diusir. Nanti saya kasih tahu. Apa dalilnya, apa wahyunya bahwa kita nggak pernah diusir. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Keluarlah kalian semua, sebagian daripada kalian menjadi musuh sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'u ilahin. Dan pada kalian di bumi ini ada tempat kediaman dan ada kesenangan sampai waktu yang sudah ditentukan. Apa kata Adam? Fatalaqa Adama mirabbihi kalimatin fataba alaih. Ini penting sekali. Maka Adam ketika disuruh keluar langsung mendatangi Allah. Fatalaqa, lalu kemudian berkata-kata pada Allah dengan kata-kata yang sudah dicatat di dalam Al-Quran. Rabbana Zolamna angfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Penting banget. Kalau Anda dosa, kalau Anda salah, kalau Anda tersesat, kalau Anda yakin betul kalau Anda itu sekarang lagi nggak baik, yang perlu dilakukan satu doang, ngaku. Jangan ngeles. Ngaku, jangan ngeles. Tapi di dalam Alkitab ketika manusia itu salah, di dalam Alkitab bukan ngaku seperti Adam di dalam Al-Quran, tapi ngeles. Loh kok tahu? Karena saya pernah baca Alkitab. Di dalam Alkitab seperti apa? Ketika Adam ditanya, Adam kamu yang makan buah ini. Di dalam Alkitab Adamnya berkata, bukan saya Tuhan. Yang makan itu adalah perempuan yang ngasih kepada saya. Berarti Adamnya nyalain perempuan. Perempuan ditanya, perempuan kamu yang makan buah ini. Bukan saya Tuhan, itu ular yang nyuruh saya makan. Berarti dia ngeles lagi kan, ularnya gak bisa ngomong jadi gak bisa ngeles. Paham teman-teman sekalian? Maka di dalam Alkitab laki-laki perempuan suka ngeles. Itu bukan sifat orang muslim. Sifat orang muslim dicontohkan di dalam Al-Quran. Ngaku, Rabbana, benar ya Allah, aku salah. Aku menzolimi diriku sendiri. Bukan engkau ya Allah, aku yang salah. Aku yang salah. Dan sekarang maafkan aku, ampuni aku, sayangi aku. Kalau engkau tidak memaafkan, engkau tidak mengampuni, engkau tidak menyayangi aku rugi. Aku gak punya tempat lagi untuk meminta ampun. Maka Allah kemudian mengatakan, fataba alai, Allah ampuni kalian. Innahu huwa tawwabur rahim. Masya Allah. Allah itu ya, kalau ngasih maaf ke orang gak tanggung-tanggung. Gak hanya ngasih maaf, tapi ngasih rahmah. Ada tambahannya rahmah. Kalau manusia gak begitu kan ya. Manusia ya aku maafin, tapi jangan ulangi lagi ya. Gitu kan ya. Ada yang gak enaknya itu loh. Tapi kalau Allah memaafkan dan Allah memberikan rahmah. Tapi setelah itu apa ayatnya? Qulnah bitu minha. Sudah keluarlah kalian semua dari surga. Loh, katanya sudah dimaafin. Kok masih disuruh keluar? Diusir atau enggak? Enggak diusir. Kenapa enggak diusir? Ingat ayat pertama yang saya baca. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat baik-baik kata Allah, ketika aku berfirman kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah manusia itu di mana? Muka bumi. Dari awal Allah pengen kita di dunia. Jadi kita enggak pernah diusir. Karena memang dari awal kita disuruh di dunia. Hanya saja saat kita di surga Allah pengen kita belajar. Apa yang kita pelajari? Satu, nama benda-benda di surga. Yang kedua, Anda punya akal yang lebih mulia daripada para malaikat. Yang kalau Anda taati Allah, Anda bisa lebih daripada malaikat. Yang ketiga, Allah tahu Anda punya dosa. Allah tahu Anda punya salah. Jangan khawatir. Jangan khawatir dengan dosa itu. Tapi khawatirlah Anda itu mau minta maaf pada Allah atau tidak. Anda itu mau ngaku atau tidak. Mau mempelajari atau tidak. Ihbitu minha. Sudah keluarlah kalian daripada surga ini ke dunia sesuai dengan tugas Anda. Tapi namanya tugas, namanya laki-laki dan perempuan yang gak pernah ke dunia pasti bertanya, betul atau betul? Contoh, Mas kerjanya di mana? Kerjanya di mana Mas? Di mana kerjanya? Masih mahasiswa. Yang sudah kerja angkat tangan. Mas kerjanya di mana? Oke, di tempat otomotif. Kalau seandainya besok manajernya bilang, Mas siapa namanya Mas? Mas Rahmat. Mas Rahmat besok pergi ke Skandinavia ya, ada tugas di sana. Mau atau enggak?
Insya Allah mau. Tapi bertanya nggak sama bosnya? Tanya nggak sama bosnya? Apa yang mau ditanya pertama kali? Skandinavia itu di mana bos? Yang kedua antum mau nanya apa lagi? Gajinya berapa? Saya tinggal di mana? Tugas saya apa? Bos saya kan nggak pernah ke sana. Di situ ada musim dingin atau tidak? Atau cuma musim panas kayak di Indonesia? Atau cuma 2 musim kayak di Indonesia, musim hujan dan musim panas? Itu seperti apa? Pasti nanya kan ya, karena nggak pernah ke Skandinavia. Sama Adam kalau kita bayangkan, pasti nanya pada Allah. Kira-kira begini, ya Allah, dunia tuh kayak apa sih? Kan kami belum pernah di bumi. Kalau di sini kami makan, tinggal metik di surga, kami dilayani di surga. Itu aja kami masih maksiat ya Allah. Itu aja kami masih salah ya Allah. Apalagi di dunia, gimana kami bisa bertahan? Allah katakan, ihbitu minha, sudah turun saja. Lanjutannya, fa imma, penting banget. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Coba, penting banget. Allah kata, udah turun aja, tenang, jangan banyak tanya, tenang. Nanti di dunia akan ada SOP. Ini serius SOP loh. Akan ada SOP. Di situ ada caranya semua. Tinggal di mana, makan apa, ngapain aja. Nanti kalau ada masalah ini caranya. Nanti kalau begini ini gajinya segini. Semua ada di sana. Kalau Anda ambil kata Allah, kalau Anda ambil maka fala khaufun alaihim, maka tidak ada khauf, takut, khawatir, galau bagi orang yang mengambil petunjuk itu. Walahum yahzanun, tidak ada kesedihan, tidak ada kebaperan di situ. Itu terjemahan terkini, kebaperan. Itu yahzanun. Tidak ada rasa baper pada diri mereka. Kenapa? Karena mereka mengambil aturan Allah. Allah lanjutkan kemudian dalam ayat yang lain, dalam cerita yang sama, famanit taba'a hudaya wala yadillu wala yashqa. Siapa yang mengambil petunjukku, dia tidak yadillu, tidak sesat, wala yashqa, tidak sengsara. Menurut ulama, wala yadillu fid dunya wala yashqa fil akhirah. Tidak tersesat di dunia, tidak yashqa, sengsara di akhirat. Artinya apa? Dia dapat petunjuk itu. Tapi Allah peringatkan, siapa yang tidak ambil wahyu, malah menurut nafsu, Allah peringatkan. Ayat berikutnya, waman arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah peringatkan, tapi hati-hati, siapa yang menolak petunjuk dariku tadi, yang ngambil dapat tadi, tapi yang nolak, maka bagi mereka ma'isyatan dongka. Tahu ma'isyatan dongka? Ma'isyatan dongka, penghidupan dunia yang sempit. Menurut para mufasir, ma'isyatan dongka ada 2. 1, rezekinya ditahan oleh Allah. Ya, harusnya dia dapat gaji lebih besar, ditahan oleh Allah. Harusnya dia sudah nikah, nggak nikah-nikah. Harusnya ada yang mau sama dia, dia tuh dibenci. Baru ngajuin proposal 2 kali, ditolaknya 15 kali. Nah, jadi kita itu ma'isyatan dongka. Jadi dia sulit banget. Itu yang pertama, rezekinya nggak datang-datang. Yang kedua, rezekinya dikasih Allah, tapi kenikmatannya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelihatan nggak ada orang-orang yang begitu? Dapat rezeki, tapi nggak bisa menikmati. Bisa beli kasur, tapi nggak bisa tidur. Bisa beli makanan banyak, tapi makanannya nggak enak. Pas masih muda pengen banget makan ini, nggak punya duit. Pas sudah punya duit, Pak kolesterol, Pak asam urat, Pak darah tinggi. Ada nggak orang-orang kayak gitu? Dicabut kenikmatan Allah, padahal sudah dikasih Allah rezeki. Dikasih Allah rezeki, dicabut kenikmatannya. Atau nggak dikasih rezeki sama sekali. Ma'isyatan dongka. Dan yang lebih ngeri lagi, wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan orang-orang kayak begini, Allah kumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Masya Allah. Orang-orang tuh berkata ketika itu pada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa aku dikumpulkan buta? Sekarang, dan harus sekarang. Waqad kuntu basiroh, padahal di dunia aku dulu melihat. Seolah dia bilang ini, ya Allah kenapa butanya gak di dunia aja ya Allah. Karena kalau aku buta di dunia ada yang nuntun, ada yang ngasih tahu, ada yang bantu. Ada kemudian ini loh, yang apa namanya, pijakan-pijakan yang ada bintil-bintil itu loh. Itu mudah di dunia, tapi aku di sini buta. Mau minta bantuan siapa? Tahu yaumil kiamah? Ibu ngeliat anaknya lari. Anak ngeliat ibunya kabur. Lah kenapa? Dia takut ibunya minta pahala pada dia. Dan ibunya takut anaknya nuntut dia. Maka kabur orang-orang itu. Anak kabur dari orang tua kabur daripada anaknya. Setiap orang sendiri-sendiri, ribet sendiri-sendiri, riwah sendiri-sendiri. Panas materi di atas jengkal di atas kepala. Dalam kondisi seperti itu ada orang buta. Qala lima hasyatani a'ma wa kuntu basira. Qala kadzalika, kata Allah, begitulah kalian. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kalian itu begitu ya memang. Ketika datang ayat-ayat kami di dunia, SOP kami, kalian tinggalkan begitu saja, kalian lalaikan begitu saja. Wa kadzalika al-yauma tungsa. Dan pada hari ini rasakan kalian dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan gak ada satupun yang bisa menolong mereka kecuali Allah. Wahyu bahagia, nafsu
sengsara. Terakhir contohnya, teman-teman sekalian, kira-kira kalau ada orang pacaran, itu wahyu atau nafsu? Nafsu. Banyak orang pengen bahagia, hidup bahagia, pengen pernikahannya bahagia. Tapi jalannya pakai nafsu. Kira-kira sengsara atau bahagia? Sengsara. Lihat nih, secara logika, ada orang pegangan tangan, bilang I love you, I need you, I miss you dan sebagainya. Padahal belum nikah, padahal belum akad gitu kan ya. Dan segala macam rayuan pulau kelapa yang lain dikeluarkan di situ gitu kan ya. Kira-kira teman-teman sekalian, taruhlah orang ini berdua nikah, taruhlah nikah. Pertanyaan saya sederhana, apa yang membuat laki-laki itu tidak memperlakukan wanita lain kayak begitu? Ngomong-ngomong teman-teman sekalian, pengen dapat, diem ya. Saya mau nanya ini, dengerin baik-baik. Mau dapat laki-laki yang setia atau tidak? Mau dapat laki-laki setia? Ngomong-ngomong lelaki yang tidak setia berapa banyak? Berapa persen laki-laki selingkuh? 90% gak percaya banget dia sama laki-laki. Berapa persen? Ada yang lebih tinggi daripada 90? 100, salah. Laki-laki yang selingkuh sebanyak 3 di antara 2 laki-laki selingkuh. Ya. Ini penelitian mutakhir ya. Iya. 3 di antara 2. Selingkuh. Yang 2 laki-laki gitu ya. Yang satunya siapa? LGBT. 3 di antara 2 laki selingkuh. Ini adalah judul penelitian yang bombastis. Yang menandakan setiap laki-laki pasti selingkuh. Gak percaya setiap laki-laki selingkuh. Sekarang saya tanya, teman-teman sekalian yang laki-laki. Saya tanya, teman-teman sekalian. Kalau alasannya bukan, selain karena Allah. Apa yang membuat Anda bisa setia sama istri Anda nanti? Selain karena Allah. Cantik. Sayang, kenapa bisa sayang? Karena cantik. Yeah. Istri-istrinya artis cantik atau enggak? Cantik. Selingkuh atau enggak? Enggak. Berarti bukan itu. Apa kira-kira? Kenapa Anda enggak selingkuh? Cinta. Wapau. Ini underrated nih kayaknya. Iya, anak kecil sudah bicara cinta ya, luar biasa. Langsung keringetan saya. Anaknya siapa sih ini? Bapaknya mana bapaknya ya? Ya, ini pasti bener. kebanyakan nonton Utaran gitu ya. Karena cinta. Setiap orang bilang cinta, tapi ternyata cinta nggak bisa. Saya kasih tahu, love is an act of habits. Dan teman-teman sekalian, cinta itu bisa karena banyak hal. Bisa karena harta, bisa karena wajah, atau bisa karena dekat saja. Dan teman-teman sekalian, hati-hati perempuan yang sekarang ini mendominasi perbuatannya hanya untuk menghias fisik saja. Pemutih, pelangsing, dan segala. Tapi dia lupa bahwa ada sesuatu hal yang lebih mengikat daripada itu semua. Maka hati-hati ketika Anda nanti menikah, laki-laki milih Anda pasti gara-gara fisik juga. Karena apa? Karena dia putih, karena dia seksi, dan sebagainya. Tapi hati-hati, laki-laki yang menikah karena fisik, catat baik-baik kata-kata saya, laki-laki itu semuanya sama, termasuk saya. Kalau nikah karena fisik, 3 hari kemudian rumput tetangga lebih hijau. Betul begitu yang sudah nikah? Betul memang begitu. Maka orang pacaran tuh ya, dia tuh kayaknya segala-galanya, matanya indah banget, dagunya ya Allah, bibirnya ya Allah. Tapi setelah jadian, kayaknya temannya jadi cantik. Artinya adalah apa? Coba lihat sekali lagi. Terakhir ya, berarti selingkuh, coba lihat selingkuh ya. Ada orang pacaran begitu. Apa bedanya pacaran dengan selingkuh? Enggak ada. Yang dipegang tetap tangan yang belum dinikahi, tangan yang belum diakatin, artinya adalah apa? Hati-hati. Yang sekarang cari pasangan lewat pacaran, siap-siap ketika sudah nikah, sengsara. Dan itu yang ratusan email yang masuk pada saya. Itu pendahulunya, terima kasih teman-teman. Luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya.